Halo, selamat siang. Merdeka. Hari ini kita kembali dalam IG Live Universitas Bung Karno. Dalam memperingati 17 Agustus, hari ini hari yang luar biasa karena kita memperingati 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi 75 tahun yang lalu, tanggal 17 Agustus tahun 1945, jam 10 pagi, proklamator kita, Bapak Presiden Soekarno atau Insinyur Soekarno atau yang dikenal dengan Bung Karno dan Bung Hatta yang memproklamasikan kemerdekaan RI, di mana ini menjadi satu momen bersejarah. Dari situlah kita sekarang akan melakukan bincang-bincang dalam IG Live ini dengan Pak Ristianto, juga dengan Pak Eko, mana dari kedua tokoh ini kayaknya banyak hal yang bisa kita gali tentang bagaimana sih supaya kita tuh bangga menjadi Indonesia. Tema hari ini bangga Indonesia. Baik, sambil kita menunggu, nah ini kita bisa sebentar lagi akan join dengan narasumber kita. Masih kita menunggu hubungan kembali dengan narasumber kita. Wah, udah mulai kelihatan nih. Halo, selamat pagi. Siang. Ini yang luar biasa. Pak. Udah siang ya? Ini karena kita di Universitas Bung Karno dan juga sebagaimana kita mengikuti perkembangan dari Bung Karno sendiri, sekarang tentu tidak keberatan kan kalau kita panggil dengan Bung. Oh, boleh. Untuk Bung Eko dan Bung Ristianto nih. Oke. Oke, teman-teman semua netizen dan para pengamat di sini. Saya Wikan Sugandi dari Civitas Akademika Universitas Bung Karno. Kali ini siang ini saya bersama dengan Bung Eko Suryo Sancoyo dan Bung Ristianto dari Universitas Bung Karno. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang tentang bagaimana sih bangga menjadi Indonesia, gitu. Nah, sebagaimana kita tahu hari ini adalah 17 Agustus di mana kita memperingati 75 tahun Indonesia merdeka. Tentu ini hari yang keramat. Nah, ada sebuah pertanyaan yang ingin kami tanyakan di sini, yaitu untuk bung-bung berdua ini, apa sih makna atau maksudnya dari kemerdekaan ini dari sudut pandang Bung Eko maupun Bung Ristianto? Silakan. Oke, aku dulu mulai ya. Boleh, Bung Eko nih kayaknya nih. Silakan. Oke, Bung Eko. baik. Terima kasih, Bung Kan. Bung Aan panggilannya ya. Iya, boleh, silakan Bung Aan, boleh. Panggilan saya Jadi bisa. gini, kalau kita bicara makna kemerdekaan, pertama kita maknai sebagai berakhirnya proses kolonialisme yang ada di Indonesia. Jadi berakhir ya kolonialisme yang selama 300 tahun lebih mungkin itu sudah mencengkeram bangsa Indonesia, berakhir. Yang kedua, adanya revolusi sistem, perubahan sistem dari sistem yang tadinya eksploitatif yang dibuat oleh negara kolonialis, eksploitatif bagi bangsa Indonesia, menjadi sistem yang lebih menuju kepada keadilan sosial. Yang kedua. Yang ketiga, kalau kita mengambil istilah Bung Karno, kemerdekaan itu adalah jembatan emas. Jembatan emas menuju kepada masyarakat yang kuat, adil, makmur, dan berdaulat. Itu dari maknanya Bung Karno ya. Nah, bagi kita sekarang hari ini, tentu kalau kita bicara kemerdekaan, itu harus merdeka dari seluruh hal-hal yang bersifat merugikan bagi bangsa Indonesia. Merdeka dari kemiskinan, merdeka dari
kebodohan, merdeka dari keterbelakangan, Ya. dan merdeka dari ketertindasan. Itu sebetulnya makna dari kemerdekaan yang coba kami pahami. Ya. Ya, Bung Ahmad. Oke, terima kasih Bung Eko. Dari Bung Ristianto barangkali Ya. ada yang mungkin bisa disampaikan mengenai makna kemerdekaan? Ya. Ya, sebetulnya kemerdekaan ini ya intinya adalah sebetulnya kalau diterjemahkan secara bebas itu bisa juga disebut kebebasan. Ya, bebas ya dari terkait dengan kemerdekaan Indonesia tentunya adalah bebas dari penjajahan. Ya, bebas dari penjajahan. Ya. Nah, penjajahan ini dalam artian luas sebetulnya, ya. Bebas dari penjajahan satu bangsa dari bangsa lain, bebas dari penjajahan manusia kepada manusia lain. Nah, inti dari kemerdekaan. Tetapi ya, kemerdekaan yang disampaikan melalui pernyataan kemerdekaan atau proklamasi saja itu tidak cukup. Ya, jadi seperti kita ketahui kan, kemerdekaan Indonesia ini ya ditandai dengan proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, proklamasi ini sebetulnya adalah satu istilah ya. Ini adalah satu istilah yang kalau diterjemahkan ini berasal dari bahasa Yunani. Proklamasio atau proclamation ya, yang artinya proklamasi itu adalah bisa juga diterjemahkan sebagai pernyataan kemerdekaan. Nah, untuk Indonesia, dalam konteks Indonesia, pernyataan kemerdekaan dari siapa? Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan itu. Tetapi saya mau lanjutkan sedikit nih. Silakan. Proklamasi atau pernyataan kemerdekaan saja tidak cukup. Ya, pernyataan kemerdekaan Indonesia, proklamasi 17 Agustus 1945, ya, itu tidak cukup. Itu harus juga dalam bahasa saya dilengkapi dengan deklarasi kemerdekaan. Nah, apa itu deklarasi? Ya sebetulnya pernyataan pengertian secara umum antara proklamasi, deklarasi secara umum terjemahannya relatif hampir sama. Bisa artinya pernyataan, pengumuman. Tetapi dalam konteks Indonesia, 17 Agustus ini pernyataan kemerdekaan. Nah, bagaimana hal-hal yang terkait dengan mengapa Indonesia merdeka, apa yang menjadi dasar dari Indonesia merdeka, kemudian apa tujuan Indonesia merdeka. Nah, inilah yang kemudian ini hebatnya bangsa Indonesia, hebatnya para founding father, dituangkan dalam sebuah deklarasi yang kemudian kita kenal sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa ini jadi kata mereka nih, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Bangsa, wajar Indonesia itu menuntut, meminta, memperjuangkan kemerdekaannya. Dan selanjutnya juga di alinea berikut ada juga tujuan dari kemerdekaan tersebut. Mengapa kita merdeka? Nah, itu Mas Aan. Oke, berarti ada dua hal di sini ya. Ada proklamasi kemerdekaan, ada deklarasi kemerdekaan gitu ya, Bung Riz ya. Iya, dua hal yang berbeda ya. Tapi ini saling berkaitan ya. Nah, sehubungan dengan barusan ini disampaikan oleh Bung Ristianto mengenai ada proklamasi, ada deklarasi. Jadi dalam pandangan Bung berdua ini, yang itu, jadi mana dong yang lahir lebih dulu? Apakah bangsa Indonesia, apa negara Indonesia? Gimana dalam pandangan Bung Eko atau Bung Ristianto? Jadi saya ingin melengkapi aja dari pernyataan dari Bung Ristianto tadi ya, soal proklamasi kemerdekaan dan deklarasi kemerdekaan. Ya, siap. Itu memang mengacu pada pidato Bung Karno tahun 1963, Agustus, dengan judul Genta Suara Revolusi, Kesuri. Orang menyatakan bahwa proklamasi Indonesia itu mengandung juga deklarasi kemerdekaan. Mengandung deklarasi. Banyak negara yang hanya proklamasi toh tanpa deklarasi. Atau deklarasi. Nah, kaitannya apa? Tadi yang Pak Bungkus bilang bahwa di dalam deklarasi kemerdekaan itu memuat yang namanya tujuan bernegara.
ya, memuat hak-hak dasar suatu negara. Antara lain kalau tujuan bernegara di konstitusi itu kan antara lain melindungi segenap tumpah darah Indonesia kan. Kemudian menceritakan kehidupan bangsa, kan? Berserta dalam perdamaian dunia yang adil dan beradab. Itu tujuan kita bernegara. Kemudian melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, ini adalah tujuan bernegara. Nah, ini dimention di dalam deklarasi. Artinya apa? Pada waktu Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan, itu berarti bahwa bangsa Indonesia itu menyatakan diri sudah bebas dari kolonialisme, ya, sudah merdeka, gitu ya. Jadi memberitahu pada dunia bahwa sudah bebas bangsa Indonesia ini. Itu proklamasi kemerdekaan. Deklarasi itu menyatakan bahwa tidak hanya bebas, tapi kami juga punya sistem sendiri dalam mengelola negara. Yang tadi saya katakan revolusi sistem dari kolonialisme kepada sistem bangsa Indonesia sendiri. Jadi punya sistem sendiri. Ya, tidak mengacu pada negara barat maupun negara timur. Ya, tidak kapitalistik, tidak juga komunistik. Jadi punya sistem sendiri. Sistem itu dituangkan dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 45 satu hari setelah reklamasi. Itulah deklarasi kemerdekaan, ya. Jadi jelas bedanya ya. Kalau proklamasi itu memberitahu pada dunia bahwa kita merdeka, deklarasi itu adalah memberitahu bahwa kita punya sistem sendiri. Kita punya aturan main sendiri dalam berbangsa dan bernegara. Tidak mengkompas, tidak mencontoh aturan negara lain. Ya, itu. Nah, ini pertanyaan Bung Aman tadi. Jadi lebih dulu mana sebetulnya sih? Antara bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Jelas secara historis, Bung Karno dan Bung Hatta itu memproklamirkan bangsa Indonesia on behalf bangsa atas nama bangsa Indonesia. Bukan negara Indonesia. Kenapa? Karena yang dijajah selama puluhan ratusan tahun itu bukan negara Indonesia, tapi bangsa Indonesia. Bangsa. Ya. Nah, diawali dengan semangat nasionalisme his, kesadaran nasional. Muncul pergerakan-pergerakan perlawanan terhadap kolonialisme. Ada Budi Utomo, ada Indiske Partai, dan lain-lain. 08 kan? Kemudian berlanjut pada 28 Oktober 28. Sumpah Pemuda, kami bangsa Indonesia, bukan kami negara Indonesia, kami bangsa Indonesia. Itu nasionalisme will, keinginan untuk menjadi suatu bangsa yang nasional. Nah, endingnya adalah pada proklamasi itu, nasionalisme tindakan atau kerja atau perbuatan yang melandasi semangat nasionalisme. Itulah proklamasi kemerdekaan. Jadi lebih dulu bangsa Indonesia. Jadi ini koreksi juga ya. Jadi sebaiknya kalau kita memperingati 17 Agustus itu bukan kemerdekaan negara Indonesia, tapi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ya. Indonesia. Negara baru muncul satu hari setelahnya. Setelah ada kemerdekaan. Undang-Undang Dasar 45. Oke? Di situ baru muncul istilah negara. Ya, berdasarkan apa? Kan gitu ya. Pancasila. Bentuknya apa? Republik. Jadi negara itu satu hari setelah bangsa diproklamirkan oleh Bung Karno, Bung Hatta. Jangan dibalik. Betul. Jadi bangsa karena yang dijajah itu adalah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Negara belum ada. Waktu itu belum ada. Itu dari saya. Mungkin dari Bung Iskandar tambahan lagi. Saya sependapat. Silakan, tulis. Tentang itu ya, saya sependapat. Jadi memang 17 Agustus ini adalah pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tapi ada yang menarik dari peristiwa 17 Agustus. Nah, seperti kita ketahui, peristiwa 17 Agustus adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia yang disampaikan Bung Karno di rumah Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, seperti kita ketahui, rumah Pegangsaan Timur ini adalah rumah yang, ini menurut informasinya ini adalah rumah yang dipinjamkan. Ini ada dipinjamkan atau dihibahkan oleh bangsa Indonesia keturunan Arab waktu itu, namanya Faraid Martak. Nah, jadi Faraid Martak ini pada waktu itu posisinya dia sebagai saudagar. Kalau sekarang ini mungkin semacam pengusaha lah. Gitu. Nah, dia menyumbangkan, meminjamkan, menghibahkan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur 56 yang kemudian menjadi tempat tinggal keluarga Bung Karno, dan disitulah peristiwa bersejarah 17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan Indonesia digaungkan.
Tetapi ada yang menarik di sini. Apa tuh? Bahwa ternyata Belanda baru mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure. De jure secara ya. De jure ya, Pak. Secara de jure ini pada tanggal 27 Desember 1949. Jadi ada jarak itu. Ya, antara tahun 45 ke tahun 49. 45 pernyataan bahwa Indonesia, bangsa Indonesia merdeka. Tapi Belanda mengakui di 27 Desember 1949. 27 Desember. Itu pun ya secara de jure itu pun dalam bentuk bahwa ya negara Republik Indonesia menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat sebagai hasil dari kemudian KMB. KMB ya. Nah, jadi 27 Desember 1949. Nah, tetapi ada juga hal yang menarik ternyata. Bahwa Belanda baru kemudian mengakui kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Justru baru di tahun 2005. Tahun 2005? Jadi de jure kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus itu ya baru tanggal 27 Desember 1949 diakui. Diakui. Hasil KMB. Tetapi secara apa kemudian sebut sajalah de facto bahwa 45 diakui itu baru di tahun 2005. Ya, pemerintah kerajaan Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Pertanyaannya adalah bahwa siapa yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia? Ternyata luar biasa. Ada 5 negara yang pertama kali mengakui. Ada 5 negara. 5 negara. Yang pertama itu Mesir. Mesir. Ini negara Timur Tengah semua. Mesir. Yang kedua Lebanon. Yang ketiga itu Syria. Yang keempat itu Irak. Yang kelima Yaman. Ini negara Timur Tengah semua. Oh, makanya kita di tahun punya hubungan. Jadi pada waktu itu negara yang mengakui kemerdekaan kita itu 5 negara. 5 negara itu, Pak. Posisinya ada di Timur Tengah. 5 negara itu. Mesir, kemudian Lebanon kedua. Irak kedua. Irak, kemudian Yaman, lagi Syria. 5 negara itu yang mengakui. Itu di tahun paling. Oh, ya. Berarti itu kenapa kita punya hubungan spesial ya dengan negara-negara Timur Tengah ini, Pak ya? Oh iya, kita punya hubungan. Seperti nama Bung Karno itu di Maroko, di Aljazair, di Mesir, di Irak itu harus sekali. Karena Bung Karno memberikan inspirasi kemerdekaan buat negara-negara yang di Asia Afrika yang masih dijajah pada waktu itu. Iya, luar biasa ya. 55 itu ya. Jadi luar biasa. Tidak heran ya kalau sekarang ya Bung Ristianto, kenapa Indonesia punya hubungan yang spesial dengan negara-negara di Timur Tengah, khususnya yang mengakui ini ya Bung Ristianto. Iya. Luar biasa. Tadi kembali, pemerintah disampaikan tadi, pemerintah Belanda secara de jure baru mengakui kemerdekaan pada tahun 49 ya? 27 Desember. Nah, kalau boleh tahu nih, terutama dari Bung Ristianto nih, itu kan ada perbedaan waktu yang cukup lama antara 49 sampai 2005, katakanlah suatu pengakuan de facto. Dan di sini bisa kita lihat kalau de jure itu bisa kita katakan secara hukum atau secara resminya, bukan begitu Bung Ris ya? Kalau de jure, kalau de jure itu kan kalau de facto kan hanya berdasarkan suatu fakta yang ada tanpa suatu landasan hukum. Bisa dikatakan begitu, Bung Ristianto? Ya, boleh. Kenapa rentang waktunya selama ini sampai 2005 baru diakui? Dan itu de facto. Kenapa kok Belanda nggak mengakui secara de jure sekalian bahwa memang 17 Agustus itu kemerdekaan Indonesia? Barangkali ada pandangan tersendiri dari Bung Ristianto, mungkin Bung Eko juga kalau ada suatu pandangan. Monggo, silakan. Ya kalau dari saya, itu kan negara yang melakukan penjajahan ini mungkin tidak dengan gampangnya melepaskan daerah jajahannya. Karena seperti kita ketahui, ini ada satu dokumen, ini ditulis oleh Bung Karno, di tahun 1930. Jadi tahun 1930, Bung Karno menulis satu buku, yang ini sebetulnya pledoi, pidato pembelaan secara politik di hadapan pengadilan kolonial di Bandung. Yang itu kemudian kita kenal dengan
tulisan Bung Karno yang berjudul Indonesia Menggugat. Di dalam Indonesia Menggugat di tahun 1930 disebutkan bahwa ya Bung Karno mengambil data dari pemerintah kolonial Belanda di Indonesia bahwa setiap tahun 2,5 miliar gulden. 2,5 miliar gulden, ya. 2,5 miliar gulden dibawa dari Indonesia keluar Indonesia, artinya dibawa ke pasar dunia. Dijual oleh pemerintah kolonial Belanda ke pasar dunia. Dalam bentuk rempah-rempah, hasil tambang, hasil hutan, kayu, rotan dan sebagainya. Kemudian hasil laut, sebagian pada waktu itu. Hasil perkebunan luar biasa. Nah, itu mestinya 2,5 miliar gulden per tahun. Dan ini berjalan selama puluhan tahun, mungkin 100-an tahun lebih. Jadi, kan bisa bayangkan kenikmatan yang didapat oleh penjajah dengan mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia. Luar biasa sekali ya. 2,5 miliar gulden. Nah, 2,5 miliar gulden. Kalau sekarang itu, kalau saya konversi dengan angka sekarang, ya gulden ke US dollar, ya sekitar 4 miliar dolar per tahun. 4 miliar. Angka zaman itu luar biasa besar. 4 miliar dolar ya? Ya, US dollar kalau sekarang saya versi. 2,5 miliar gulden per tahun. Ini catatan Bung Karno yang dituangkan di dalam pidato pembelaan Bung Karno Indonesia Menggugat tahun 1930. Artinya betapa besar kekayaan alam Indonesia yang dibawa keluar, diambil oleh pemerintah kolonial Belanda. Artinya Belanda tidak mungkin melepaskan kenikmatan yang selama ini dia dapat. Kalau Indonesia merdeka lepas itu, dia ingin kembali untuk bagaimana mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia. Berarti Belanda tahu bahwa ini kaya. Belanda mencoba untuk tetap bertahan di Indonesia, tetap ingin menguasai Indonesia karena kekayaan alam Indonesia yang luar biasa. Dan itu wajar. Tapi kan gagal. Tahun 45, Belanda membonceng Inggris, kemudian di dalam peristiwa Surabaya gagal juga ternyata. Gagal itu. 10 November itu yang berat adalah bagaimana mempertahankan. Nah, ini yang menarik. Mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan Soekarno-Hatta. Nah, ini berdarah-darah ini. Berat ini. Nah, tapi ada catatan menarik bahwa pada tahun 1947 Indonesia ini pernah semacam meminta pengakuan kemerdekaan, mendaftarkan kemerdekaan bangsa Indonesia ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada waktu itu. Tahun 47 ya? Bangsa itu sekitar tahun 47. Ini prosesnya memang dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 kemudian menjadi satu pernyataan kemerdekaan yang diterima oleh bangsa-bangsa seluruh dunia. Ini memang membutuhkan perjuangan yang panjang. Itu masalah yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bung Riz. Ini menarik sekali fakta-faktanya, terutama yang bisa dibilang jarang ya. Kita yang generasi sekarang mungkin jarang tahu tuh fakta-fakta itu. Di internet pun juga kayaknya jarang yang membahas itu juga. Baik. Lihat ini juga bisa dibilang kalau kita yang merasa sebagai bangsa Indonesia ya sudah seharusnya lah kita bangga sebagai orang Indonesia atau bangsa Indonesia. Gitu ya. Lihat bagaimana perjuangan dari sebelum merdeka sampai menjadi suatu bangsa yang merdeka, menjadi suatu negara dan mempertahankan terus kemerdekaannya juga hingga bisa mendapat pengakuan. Tentu itu perjuangan yang luar biasa. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini yaitu bangga menjadi Indonesia nih. Khususnya ke Bung Eko dulu ini nih. Nah, hal-hal apa nih menurut Bung Eko nih? Hal-hal apa yang bisa menjadikan kita bangga sebagai Indonesia nih? Bung Eko, hal-hal yang menarik Bung Aan ya. Jadi gini, kenapa harus bangga? Karena pertama saya katakan bahwa belakangan ini terus terang aja, bangsa kita ini sudah mulai mengalami distorsi, ya. Distorsi nasionalisme, distorsi patriotisme,
distorsi kepercayaan antar masyarakat, mudah saling curiga, gitu ya, mudah saling menuduh, ya. Ini berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara. Seolah-olah kita udah nggak bangga lagi dengan bangsa Indonesia ini. Maka tema yang Bung Aan bilang bikin itu bagus, bangga menjadi bangsa Indonesia. Kenapa harus bangga? Pertanyaannya kan? Iya, betul. Pertama, karena bangsa Indonesia ini memiliki falsafah Pancasila. Itu dulu pertama ya. Nah, itu Pancasila. Yang di bangsa lain mungkin nggak ada. Ya, itu adalah falsafah yang dipercaya oleh bangsa Indonesia sebagai way of life. Bung Karno mengatakan bahwa a nation without faith cannot stand. Suatu bangsa yang tidak punya kepercayaan tidak bisa berdiri. Bangsa Indonesia percaya bahwa Pancasila itu bisa menyatukan dan memberi guiding ke depan. Ini pertama. Jadi bangga karena kita punya filosofi Pancasila. Karena lain belum tentu ada. Filosofi yang kedua, Pancasila. Yang kedua, Indonesia itu bangsa yang punya SDA luar biasa, sumber daya alam. Sumber daya alam ya. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Makanya kenapa tadi yang Bung Rus bilang Belanda itu nggak ikhlas kalau Indonesia itu merdeka. Kan? Iya. Nah, iya dong, karena yang namanya penjajahan itu selalu mengandung ajas eksploitasi delom parlom, eksploitasi manusia lainnya, dan eksploitasi de nation par nation, eksploitasi bangsa lainnya. Ini fakta kolonialisme. Makanya kenapa tadi Belanda belakang ngakui kemerdekaan itu pun terpaksa mungkin ya, karena dia tidak ingin. Dia tidak ingin SDA yang dulu dia eksploitasi itu dinikmati oleh bangsa Indonesia, Bang Aan. Itu padahal baru berapa jenis sih yang dieksploitasi? Mungkin baru pertanian. Itu kan zaman Belanda kan kuno kapitalismenya kan? Pertanian kan basisnya kan? Sementara zaman sekarang banyak sekali. Nah, itu dia. Sekarang lebih banyak lagi varian SDA-nya kan? Yang dieksploitasi. Artinya apa? Pemainnya berbeda kan? Tapi kan sama intinya. SDA kita itu bervariasi, itu harus kita pertahankan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Bangga kedua tadi itu. SDA kita luar biasa. Siap. Baik. Yang ketiga, semangat hidup bangsa Indonesia. Struggle for life-nya itu luar biasa. Di tengah kondisi COVID sekarang ini aja, bangsa kita ini masih berusaha untuk mencari cara untuk survive. Dengan cara apa? Dengan cara bergotong royong. Nah ini, gotong royong. Ini adalah ciri khas bangsa Indonesia. Nggak perlu ngamuk-ngamuk, walaupun susah hidupnya. Betul. Bergotong royong. Gitu. Khas ini bangsa Indonesia. Bangsa yang keempat, bangsa kita ini bangsa yang inovatif. Nggak pernah ketinggalan gagasan, kreatif, inovatif. Bangsa kita kreatif ya. Sangat kreatif. Sangat kreatif. Makanya kenapa ada Departemen Ekonomi Kreatif. Saking kreatifnya Bang. Indonesia ini. Betul. Akalnya ada. Dalam kondisi pandemi COVID begini, yang tadinya mungkin nggak berpikir berdagang online, sekarang berdagang online. Itu kreativitas. Betul, kreativitas kan? Betul. Itu. Betul. Yang dulunya nggak pernah mungkin. Sekarang harus survive, kan? Betul. Itu bangga berikutnya. Kemudian tradisi bangsa kita. Itu bangsa yang memang pejuang, Bung Aan. Kita bangsa pejuang. Bangsa yang bekerja keras, tidak pernah menyerah. Makanya dulu Bung Karno mengatakan bahwa for a fighting nation, there is no end. For a fighting nation, there is no journey's end. Untuk bangsa yang sedang berjuang, tidak ada kata akhir. Nggak ada akhir berhentinya ya. No retreat. Jadi itu kebanggaan. Itu kebanggaan yang harus kita pertahankan. Jadi jangan malu menjadi bangsa Indonesia.
Dan berikutnya, bangga. Berikutnya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme, patriotisme. Siap. Dan patriotisme. Bedakan ya. Nasionalisme itu cinta pada bangsanya, patriotisme cinta pada rakyatnya. Iya. Seorang nasionalis, dua hal berbeda ya? Belum tentu, berbeda. Bisa aja cinta pada negaranya karena apa? SDA-nya bisa diambil alih. Tadi itu. SDA-nya bisa dikeruk. Oh iya. Tapi apakah kemudian itu untuk kepentingan rakyat? Belum tentu kan? Itu loh. Iya, belum. Jadi itu mungkin yang mendasari kenapa kita harus bangga menjadi Indonesia. Tambahan dari Bung Ristianto. Ya. Monggo, Bung Ristianto. Ya, jadi gini. Saya tadi bagus itu yang disampaikan oleh Bung Eko tadi. Harusnya bangga. Harusnya bangga. Jadi apa yang disampaikan ini adalah yang harusnya bangga. Apabila tadi dasennya itu seharusnya kita bangga. Dengan beberapa poin yang tadi disampaikan tadi. Bahwa kita bangsa yang besar, bangsa yang hebat, bangsa yang seharusnya bangga. Seharusnya bang. Iya. Seharusnya bangga. Tetapi bisa jadi dasolennya kenyataannya bisa menjadi tidak bangga. Oh ya? Bisa jadi tidak bangga kita menjadi bangsa Indonesia. Kalau hal-hal yang disampaikan tadi oleh Bung Eko itu ternyata tidak bisa kita wujudkan. Misalnya kekayaan alam yang seharusnya bisa dinikmati seluruh rakyat. Iya. Kan? Iya. Ternyata tidak bisa dinikmati oleh seluruh rakyat. Tetapi banyak dieksploitasi untuk kepentingan asing atau bentuk-bentuk kerjasama yang menguntungkan pihak asing. Dan seharusnya kita bangga bisa menjadi tidak bangga ini. Dasen seharusnya bangga, dasolennya kenyataannya bisa menghilangkan kebanggaan. Iya. Kalau itu terjadi ya. Ya. Bentuk-bentuk yang kegotong royongan tadi sampaikan Eko. Ya, harusnya bangga dengan itu. Tetapi ada upaya untuk nilai-nilai kegotong royongan dihancur leburkan. Nilai-nilai sifatnya individualistik ditonjolkan. Iya. Kemudian dalam sistem politik kita, sistem musyawarah, mufakat yang tadi disebutkan Bung Eko bahwa kita itu lewat Pancasila itu sebetulnya menyusun satu tata cara mengatur berbangsa negara dengan cara sendiri, sistem politik sendiri kata Bung Karno yang nggak ngacu pada barat, pada mana-mana begitu kan, teori-teori mana gitu. Pada sistem yang melalui MPR itu nggak ada di mana-mana. Tapi ini sekarang dihancurkan. Menghancurkannya lewat mana? Lewat yang sekarang kita kenal dengan apa? Amandemen Undang-Undang Dasar 45. Jadi yang seharusnya tadi jadi bangga bisa nggak bangga. Kenapa? Karena ini nilai-nilai ini dihancurkan. Lewat apa? Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga ekonomi kita menjadi liberal kapitalistik, begitu kan? Demokrasinya menjadi demokrasi liberal, gotong royongnya menjadi individualistik. Iya. Harusnya bangga bisa nggak bangga. Jadi nggak bangga nih ya. Punya kesempatan Bung Aan, nggak usah khawatir, kita optimis. Oh gitu. Oke, luar biasa. Kebanggaan ini bisa kita tunjukkan kembali, kita wujudkan kembali. Jika apa? Jika kita kembali kepada itu konstitusi kita yang sesuai dengan cita-cita founding father, yang sesuai dengan kultur dan naturnya Indonesia, sesuai dengan budaya dan alamnya Indonesia. Undang-Undang Dasar 45, 18 Agustus 1945. Berarti bisa dikatakan kan yang dipakai apa? Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen. Amandemen 4 kali ya, Bung Eko ya. 4 kali sampai 2002. Semua sudah keluar dari tatanan yang dicita-citakan founding father. Dan ini bisa menjadi ancaman. Seharusnya kita bangga, tadi kenyataannya bisa mengatur, bisa nggak jadi bangga kita. Karena nggak sesuai lagi dengan cita-cita kemerdekaan kita. Oh gitu ya. Yang harus kita sikapi. Nggak ada cara untuk bagaimana menimbulkan kembali kebanggaan, mewujudkan kembali kebanggaan, nggak ada cara, nggak ada pilihan. Kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli 18 Agustus itu ya. Yang isinya itu sesuai dengan apa? Cita-cita founding father, cita-cita berbangsa bernegara. Ya, sesuai dengan
nilai-nilai luhur sesuai dengan kultur natur Indonesia. Ini yang harus kita perjuangkan supaya kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Bangga menjadi Indonesia. Bangga menjadi Indonesia. Oke. Saya ingin nambahkan dikit ya, Bung Ali. Silakan, Bung Eko. Silakan, Bung Eko. Tadi Bung sudah bilang ada Dasein dengan Dasolen. Iya. Bangga itu Dasein. Seharusnya. Seharusnya. Yang kita inginkan. Tapi prakteknya, Dasolen ya kenyataannya kan bisa berbeda. Tadi sudah digambarkan oleh Bung Kristianto kan. Bagaimana kondisi yang kita hadapi saat ini, pada time being, pada saat ini. Nah, apa solusinya? Tadi, ya, solusinya adalah kembali kepada Undang-Undang 45 hasil proklamasi. Hasil proklamasi. Itu mengacu pada Declaration of Independence kan? Yang sudah disimpangkan selama ini. Kalau tidak ke situ, Bung Aan, saya hanya ingin kasih warning kepada kita semua. Warning yang dari Bung Karno sendiri. Tolong diperhatikan ya. Bung Karno pernah mengatakan dalam pidato 7 Agustus 63. 63 ya Pak ya? Kalimat itu bagus kalian. Tapi ini akan menjadi warning bagi kita. Begini bunyinya. Di sana, di antara benua Asia dan Australia, di antara samudra, lautan Teduh dan lautan Indonesia, ada suatu bangsa yang mula-mula ingin berdiri sebagai suatu bangsa. Tetapi kemudian bangsa itu menjadi kuli di antara bangsa-bangsa. Nazi van kuli and unkuli under the Nazis. Itu warning dari penggali Pancasila. Warning dari proklamator kemerdekaan Indonesia. Jikalau, tadi yang Bung Riz bilang, bangsa kita tidak segera kembali kepada kiblat bangsanya. Kepada faith bangsanya. Yaitu Pancasila dan UUD 45 hasil proklamasi. Itu aja, Bang. Mohon diperhatikan di warning ini. Ini dari Bung Karno, bukan dari saya ya. Baik. Mungkin ini menjadi satu masukan untuk pembelajaran kita juga ya, Bung Riz. Dari Bung Riz. Baik. Terima kasih. Ini penjelasannya yang menarik sekali. Gitu. Sekali lagi saya perlu sampaikan ya, Bung Eko dan Bung Kristianto. Dialog ini cukup menarik karena ada tadi fakta-fakta atau hal-hal yang mungkin selama ini kita nggak pernah dengar. Mungkin juga di internet pun juga poin-poin ini juga tidak pernah dibahas, gitu ya. Dan poin yang dari kita bahas itu juga menarik ya. Mungkin bisa menjadi pertimbangan kita, ya, atau kita pelajaran untuk generasi berikutnya bagaimana kedepannya menjadi lebih baik. Nah, masih dengan soal kebanggaan nih. Sering dengan perkembangan zaman ya, sebagaimana kita tahu kan, ya Indonesia saat ini juga mengalami masalah-masalah ya. Kita tahu ada maraknya kasus-kasus korupsi yang saat ini cukup marak ya. Dari beberapa kali ganti presiden, kasus itu tetap ada, selalu ada sampai saat ini. Terus juga banyak kasus-kasus yang ya kadang-kadang agak memalukan kita juga ya. Gitu karena kok pejabat publik itu bisa tersangkut kasus korupsi atau suap atau apa itu kan kayaknya kurang pantas juga. Nah, dan masih banyak lagi hal-hal yang kayaknya nggak enak kalau kita bicarakan di sini. Nah ini dengan kondisi-kondisi seperti ini, menurut Bung Eko maupun Bung Riz, apakah masih pantas kita bangga sebagai Indonesia? Mau nggak pendapatnya, silakan. Pertanyaannya agak nakal juga nih. Dengan kondisi seperti sekarang masih pantas nggak bangga gitu. Iya. Tapi jawabannya jangan. Tetap harus bangga ya? Tetap harus bangga. Kenapa? Yang salah kan bukan state-nya. Yang salah bukan negaranya. Bukan bangsanya. Yang salah state actor-nya. Ya kan? Yang salah penyelenggara negaranya. Para penyelenggara negara. Iya dong. Iya. Nggak pernah salah. Negara tidak akan pernah salah. Betul kan? Nah, dia punya fondasi, dia punya tujuan. Yang salah itu state actor-nya, penyelenggara negara. Kenapa kok salah? Pertanyaannya. Karena tadi yang Bung Kristianto bilang, kita tidak menjalankan secara sungguh-sungguh kiblat bangsa kita, yaitu konstitusi, Undang-Undang 45, terutama yang asli. Yang asli ya. Hubungan itu penyakit sistem. Itu penyakit sistem. Penyakit sistem itu ya. Nggak bisa penyakit dihilang kalau sistemnya nggak diubah. Sistem ini kan kita mengarah kepada liberal kapitalistik yang tadi Bung Riz bilang. Karena undang-undang dasar dirubah 4 kali, yang tadi semangatnya gotong royong, semangatnya musyawarah mufakat, semangatnya keadilan sosial, gitu ya.
menjadi lebih individualistik, liberalistik, pro pasar bebas, free market liberalism. Ya. Ujungnya apa sih? Ujungnya adalah penumpukan materi. Betul. Penumpukan materi. Penumpukan materi. Capital bagi state actor. Ya. Materialisme menjadi tujuan akhir daripada sistem yang menyimpang dari konstitusi kita. Liberalisme itu ujungnya apa sih? Materialisme. Ya kan? Pasti dong. Free market itu apa sih? Ujungnya materialisme. Materi pada endingnya materialisme itu apa sih? Hedonisme. Sikap hidup yang mementingkan kebendaan. Hedon sekarang. Itu ujung dari sistem yang tidak sesuai dengan konstitusi kita. Ya. Nah, kalau bicara hedon, bicara materialisme, penyakitnya pasti godaannya ada. Korupsi, kolusi, nepotis. Betul kan? Nah, jadi yang kita harus lawan itu sistemnya kembalikan dulu supaya penyakitnya nggak muncul. Oke? Jadi kalau masih sistemnya seperti ini, kan, siapapun yang berkuasa, itu penyakitnya nggak akan pernah hilang. Malah mungkin bermutasi. Seperti virus COVID-19. Beribu wajah. Iya kan? Udah beda penanganannya kan? Beda lagi loh. Betul. Karena ini penyakit sistem, Bung Aan. Ya, penyakit sistem itu orang jadi koruptif, dikejar oleh kepentingan materialisme, oleh kebendaan gitu loh. Ya, jadi yang salah bukan state-nya. Jadi harus tetap bangga, tidak boleh tidak bangga. Tetap bangga karena state tidak pernah bersalah. Yang salah itu state actor-nya. Oke? Pelaku-pelaku negaranya. Pelaku-pelaku negara. Punya mental kleptokrasi. Ya, mental pencuri. Gitu, karena nggak tahan godaan materialisme. Nah, ini sebetulnya merupakan satu tantangan dan pembelajaran bagi bangsa kita. Mau terus seperti ini atau harus banding setir, kata Bung Karno. Ya. Mau terus seperti sekarang, ya, sehingga Indonesia itu menjadi negara yang sama ratap sama tangis, kata Bung Karno. Negara yang sama ratap sama tangis, bukan negara yang sama bahagia. Bukan. Kita harus banding setir atau terus aja sekarang sampai nanti kita menjadi seperti yang tadi saya bilang di awal, bangsa kuli, Nazi van kuli, and kuli under the Nazi. Bangsa kuli dan menjadi kuli di antara bangsa-bangsa. Apa enggak ambiar Tuhan, ya? Jangan sampai lah. Jadi tetap bangga. Bung Lis tambahin lebih keras lagi. Jangan terlalu keras, Bung Lis. Pertanyaannya ini berbahaya ini. Kalau saya mengutip tadi jawaban dari Bung Eko, ini bisa salah ngomong. Jadi sebaiknya jangan salah ngomong sebaiknya. Ini kan tadi? Yang salah ini penyelenggara negara. Sehingga timbul macam-macam tadi ya akibat dari sistem tadi. Nah, pertanyaannya kemudian apa yang harus dikerjakan untuk memperbaiki ini? Kan begitu, Bung Aan? Betul. Nah, apa yang harus dikerjakan? Ini susah nih untuk dijelaskan di dalam forum ini. Gitu ya. Jadi saja nanti jadi tema berikut saja. Boleh nanti kita bicarakan, kita siapkan mungkin tema berikut yang menarik. Jangan di berikut saja. Iya. Baik, saya bisa sampaikan di sini terutama untuk para netizen atau teman-teman yang menyaksikan IG Live ini ya, khusus para Soekarno. Apa yang kita bicarakan di sini bisa dikatakan mengandung suatu pelajaran. Jadi di sini tadi sampaikan Bung Eko, Bung Ristianto tentang bangga ber-Indonesia, bangga menjadi Indonesia. Kenapa kita harus bangga? Bahkan tadi setelah dengan kondisi seperti ini, kita tetap harus bangga. Ya, dan bagaimana seharusnya. Saya rasa ini satu pelajaran menarik dan khususnya para generasi muda, para Soekarno muda ini satu catatan menarik untuk kedepannya supaya bisa mengembalikan pada bangga yang sepantasnya untuk bangsa kita. Bukan begitu, Bung Eko? Ya. Jadi ini bisa menjadi pelajaran, kita bisa petik pelajaran gitu. Mungkin di tangan generasi berikutnya akan ada perubahan untuk kembali seperti yang disampaikan tadi itu. Baik, ini sekali lagi saya sampaikan untuk Bung Eko dan Bung Ristianto. Terima kasih banyak sudah bersedia sebagai narasumber. Silakan Bung Eko. Silakan Bung Eko. Ada situasi yang perlu kita sampaikan sekarang. Sekarang bagaimana caranya kita tetap bangga? Iya dong? Boleh. Ya. Bagaimana caranya kita tetap bangga menjadi bangsa Indonesia? Tetap bangga. Ya? Tetap bangga ya? Tetap bangga menjadi bangsa Indonesia. Yang pertama saya ingin sampaikan di sini bahwa
tetap bangkitkan nasionalisme. Ya. Nasionalisme. Ya. Nasionalisme harus dipelihara. Ya. Tidak perlu tolak kiri kanan. Nasionalisme ala Indonesia. Oke? Ya. Ya. Nah, yang kedua, tetap menjadi patriot. Ya. Menjadi patriot ya. Tetap Indonesia. Jadi kalau teman-teman mahasiswa, Anda tidak hanya belajar, tapi juga menjadi patriot bagi bangsa Indonesia. Oke? Ya. Kalau belajar itu di mana sama. Tapi watak patriotisme itu tidak semua bisa punya. Kecuali mungkin UBK yang mengajarkan paling terdepan itu. Bagaimana menjadi mahasiswa yang patriotik. Nanti outputnya menjadi manusia kita yang patriotik juga kan? Ya. Gitu. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, kalau teman-teman mahasiswa UBK nanti menjadi state actor, menjadi penguasa, menjadi pejabat apapun level Anda, penyelenggara negara apapun level Anda, jangan koruptif, oke? Jangan kolutif, jangan nepotis, itu penting. Ini penyakit tadi itu, ya. Jadi jangan koruptif, jangan kolutif, dan jangan nepotis, ya kan? Kemudian berikutnya juga jangan punya watak kleptokratif, watak mencuri. Oh iya. Iya, watak mencuri kekayaan negara, watak ngentit kalau bahasa gaulnya itu. Ya kan? Iya dong. Iya betul. Dan yang terakhir, jangan membangun yang namanya oligarki kekuasaan. Oligarki itu bisa dijelaskan sedikit. Bisa dijelaskan sedikit Bung Eko tentang bertentangan dengan Pancasila. Oh, bertentangan. Oligarki ekonomi kayak, oligarki politik kayak, jangan. Oh, jangan. Jangan lakukan itu. Ya, jangan lakukan itu karena itu berarti bertentangan dengan filosofi groundslab bangsa Indonesia. Ya. Saya ingin sampaikan di sini sebagai mungkin statement terakhir. Ya. Ini menyangkut soal apa namanya itu politik oligarki ya. Iya. Ini berbahaya. Berbahaya ya. Dulu zaman Fir'aun, ya. Tahu Fir'aun kan? Tahu, Mesir. Tahu kan? Raja yang merasa hebat daripada Allah sendiri. Iya. Ya kan? Iya, merasa itu dewa. Oligarki kan ya. Iya. Dia bangun kekuasaan dengan kemampuan material dan politik dia. Oke? Iya. Tapi zaman Fir'aun pun tidak pernah ada namanya keluarganya jadi penguasa. Nggak ada. Iya. Nggak ada. Betul? Nggak ada Betul. kan? Nggak ada. Nggak ada keluarganya jadi penguasa, nggak ada. Hanya Fir'aun sendiri. Hanya Fir'aun sendiri. Nah, ya itu. Jadi kalau misalkan ada yang seperti itu, jangan dicontoh. Iya. Oke? Baik. Itu pesan kami bagi seluruh keluarga besar Universitas Bung Karno. Siap. Ya. Baik. Banggalah Terima tetap kasih. jadi Indonesia. Bangga jadi Indonesia. Setia pada merah putih, setia pada NKRI, setia pada Pancasila, setia pada konstitusi yang asli. Ya. Sekian. Terima kasih, Bung Han. Oke. Merdeka. Terima kasih. Merdeka. Terima kasih. Merdeka. Ini, Bung berdua, terutama para netizen. Saya rasa ini perlu digarisbawahi pada bagian terakhir tadi yang disampaikan oleh Bung Eko ya. Ini terutama untuk generasi muda. Siapa tahu di antara para Soekarno muda ini atau para generasi muda ini akan menjadi bagian dari penyelenggaraan negara ini. Saya rasa ini pesan ini patut dicamkan baik-baik. Baik, saya rasa karena waktu juala yang udah pasti membatasi pertemuan kita ke, iya, nggak terasa banyak yang menarik kita bicarakan di sini, banyak pelajaran yang luar biasa. Sekali lagi untuk Bung Eko dan Bung Kristianto, terima kasih untuk telah bisa menjadi narasumber kami, dan kedepannya mungkin kalau ada hal menarik tentu kita tidak tertutup, kita kemungkinan akan ketemu lagi, bukan begitu? Ya. Baik. Saya sendiri dan Bu Eko maupun Bu Kristianto, kita tetap bangga sebagai Indonesia. Jangan pernah kita lepaskan itu bangga sebagai Indonesia. Betul. Jagalah nasionalisme dan tetaplah menjadi patriotik. Betul. Baik. Sekali lagi terima kasih. Sampai pada kita pertemuan berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Om Swastiastu. Salam kebajikan. Merdeka. Merdeka.